kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, saya nggak mau ikut gitu. Karena pada saat saudara memilih untuk mengikut Kristus, you are in suatu pertandingan. Saudara berada dalam suatu pertandingan. Pada saat kita memilih untuk mengikut Kristus, kita semua berada dalam suatu pertandingan. Jadi kita harus bisa mengerti itu gitu. Jadi attitude kita bukan attitude orang yang nonton gitu. Kalau kita nonton misalnya dalam suatu pertandingan barusan yang terjadi ini, Chris John tinju gitu. Kita nonton kan, ya ini yang sudah nonton waktu itu Lucky Posma gitu. Kan, ayo sikat gitu, teriak-teriak gitu. Oh, ngomong apa gitu dalam bahasa Indonesia, terus diplototin sama orang Meksiko gitu. Ya kan? Dia bisa teriak-teriak gitu kan. Tapi dia nggak dalam pertandingan. He's just shouting for the person that is in the pertandingan. Nah, orang yang dalam pertandingan nggak bisa teriak-teriak. Kalau teriak-teriak, ayo, jebuk gitu. Ya kan? They are in the battle. Mereka dalam suatu pertandingan. Jadi saudara harus bisa realize there is difference. Ada perbedaan antara orang yang nonton sama orang yang bertanding. Benar nggak? Kalau orang lari, masa misalnya kita lagi lari nih, maraton gitu. Kita nggak bisa teriak, ayo gitu. By the time you're done shouting ayo, you're already fainting. Saudara bisa pingsan sendiri gitu. Tapi orang yang bertanding dan orang yang tidak bertanding, attitude-nya berbeda. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu gitu. Orang yang bertanding dan orang yang tidak bertanding, attitude-nya berbeda. Bisa diperhatikan gitu. Jadi sifat orang yang bertanding dan orang yang tidak bertanding akan berbeda. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita nggak realize bahwa kita dalam pertandingan, saudara akan kalah. Saudara tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena orang yang bertanding mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tidak lakukan. Jadi misalnya, yang tadi saya kasih contoh gitu, orang kalau misalnya teriak-teriak gitu, misalnya lagi lari, tapi kita malah cayo ngomong begitu ya, lama-kelamaan kehabisan nafas. Ya kan? Tapi kalau orang itu mengerti bahwa dia lagi bertanding, dia nggak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Nah, dalam kehidupan kita pun, dalam pertandingan iman pun kita juga begitu gitu loh. Kita ngikutin Tuhan, kita tahu kita lagi bertanding. If you spend too much time on things that really doesn't matter, nah saudara akan kehilangan kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Jadi ada perbedaan, setiap partisipasi kita ikut ambil bagian dalam pertandingan ini. Gitu. Setiap daripada saudara, sekali lagi setiap daripada saudara, ikut bertanding dalam pertandingan. Whether you want it or not, you are in the pertandingan ini, gitu, turnamen ini. Gitu. Nah, tinggal a matter of whether you realize it or not, gitu aja. Saudara mengerti atau enggak gitu loh. Kalau ngerti ya bisa, kalau nggak mengerti nggak bisa gitu. Nah, yang kedua, you are the players. Kalau misalnya dikatakan Michael Jordan gitu ya, oh he's the star player. You are the star players of God. Tuhan mempunyai star players, yaitu setiap daripada saudara ini, star playersnya dia. MVP-nya itu setiap daripada kita. MVP-nya Tuhan is you. You and I are the MVP of God. Most valuable player gitu. Ya kan? Saudaralah the most valuable player for God gitu. Apakah saudara sadar atau enggak? You are the MVP. Yang keempat, melupakan the past yang menghalangi kita. Jadi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi melupakan the past. Aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi dalam pertandingan ini, the first thing you need to do untuk pertandingan adalah you have to understand you are in pertandingan. Harus ngerti dulu ya. Kalau enggak, nanti lari di tempat gitu. Enggak maju-maju gitu kan, enggak nyampe-nyampe gitu. Jadi saudara harus mengerti yang pertama. Yang kedua, you have to forget about the past. And the past, there's two things. Ada dua hal yang kita harus bisa belajar gitu. Dua hal yang kita bisa belajar. Tidak usah lagi, ini Yeremia 31, 34 menunjukkan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi ini yang pertama, melupakan hal yang buruk dalam masa lalu kita. Kita harus bisa melupakan hal-hal yang buruk. Gitu. Bukan berarti lupa-lupa benar, tapi you have to put it into perspective dan saudara harus mengerti bagaimana kita bisa melupakan masa lalu kita. Ada satu orang
menulis surat ke Focus on the Family gitu. Saya baru baca artikelnya. Jadi dia bilang gitu, bukan satu orang actually, suami istri gitu. Dia nulis surat ke Focus on the Family, James Dobson ya, dia bilang, gimana Dr. James Dobson, saya udah raise my kids gitu, udah gede gitu, tapi I feel like I fail gitu. Saya nggak memberikan hal-hal yang Kristen, nggak memberikan dasar yang teguh untuk anak saya gitu, untuk bisa mengikut Tuhan gitu. I feel so guilty about it. Dia bilang dia benar-benar berasa guilty. Ini baru keluar bulan-bulan ini punya Focus on the Family punya artikel gitu. Saya baca gitu, dia bilang gitu. Dan you know what James Dobson reply, dia bilang there's nothing we can do gitu. Dia mengatakan satu yang very touch my heart gitu. Dia mengatakan setiap orang nggak ada yang perfect gitu. You can do any amount of things you wanna do, but there's always gonna be something that you mess up. Gitu. Ada suatu hal yang pasti saudara mess up. Gitu. The other day, Shendri, I think it's okay if I mention her. Shendri itu waktu itu Aswin sama Shendri sempat ngomong sama saya sama Lizzie, saya sama Yeni gitu, and they were saying gimana nih kalau anak jatuh, is it okay gitu, kalau anak jatuh gitu, oke ya, saya mention gitu, soalnya dan saya jawab sama dia, don't worry, you know why? Because Lizzie has fallen many times, and she's still okay until now. Lizzie itu udah jatuh, aduh nggak tahu berapa deh. Maklum orang tuanya kayak gini soalnya gitu. Jadi dia tidurnya kita itu punya kita master bedroom kita itu bedroomnya lumayan tinggi, jadi segini gitu kira-kira. And she was like maybe below 1 year old and she's already fallen maybe 3-4 times gitu, lebih mungkin gitu. Kita juga she's okay gitu karena the grace of God makes us carry on gitu ya. Jadi kita melupakan apa yang di belakang kita, masa lalu kita sometimes do things wrong gitu. You can do things wrong gitu loh, saudara. Gak ada daripada kita yang perfect gitu. We try to guide our children the best way we can. Kita try to do things seperti orang tua ini mengatakan gitu, but there's nothing you can do more. Sometimes things just happen gitu. Untuk orang-orang yang punya anak-anak yang udah teenager gitu, sometimes things do happen gitu loh. We try to raise them the best way possible, but things do happen. Dalam kehidupan kita pun begitu, kita mungkin sama punya relationship, punya teman, segala gitu, we try to do the best for them gitu, tapi sometimes things do happen. Ada konflik, ada apa, segala ada. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, jangan membuat itu menjadi problem kita. Jangan melupakan masalah, jangan menganggap masa lalu itu menjadi problem. Gitu. Jadi kita harus melupakan masa lalu. And what's really interesting adalah Tuhan juga mengatakan bahwa you have to be able to forgive. Karena dua ini harus go hand in hand. Kita bisa melupakan masa lalu kita gitu. Tapi apa yang kita katakan itu membekas, saudara. Ya, saya nggak tahu if you know gitu, I think you know gitu. Tapi misalnya saya berantem sama Yeni gitu ya. The next day she forgives me gitu misalnya. Tapi apa yang saya katakan pada saat itu kepada dia, pada saat ada masalah itu ada bekasnya. Jadi misalnya saya bilang sama dia, kamu goblok gitu. Misalnya nih ya. Misalnya gitu. Bekas itu ada di dia. Nggak hilang. Gitu. She may already forgive me, but the thing that I said to her, bekas itu ada dalam kehidupan dia. That's why we need forgiveness. That's why Tuhan juga memberikan dua hal yang Tuhan berikan. Yang pertama Tuhan bilang, don't look back into your past. And the second thing he says to all of us, jangan ngitung forgive people. Jangan ngitung kesalahan orang. Kenapa? Karena there are many things you will do that I will do also yang akan mess up somebody else's life. Itu udah bound to happen lah gitu. Kita ini manusia gitu. We're gonna make some things wrong, orang lain akan hurt, and we have to forget that, but at the same time kita juga harus bisa forgive karena akan ada orang yang hurt kita juga in the process. Jadi ada dua hal yang kita harus ingat. Yang kedua, merupakan hal yang buruk dalam masa lalu kita. Nah, yang kedua, juga kita harus bisa melupakan hal yang baik. Oh, ketutup tapi nggak apa. Melupakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Ini mungkin sengaja yang baiknya ditutup gitu.